Selamat pagi anak-anak Bapak semua, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan kelas 7. Oke, kita mulai belajar. Di pelajaran kali ini, kita masuk ke bab 2 tentang norma dan keadilan. Ini sudah masuk ke dalam pertemuan kelima. Oke, di pelajaran kita ini, kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Untuk mempelajari norma dan keadilan, kita akan mempelajari norma dalam kehidupan bermasyarakat. Karena norma itu terdapatnya di dalam masyarakat. Nah, sekarang apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekumpulan orang ataupun sekumpulan manusia yang beraneka ragam pada suatu tempat di mana antara orang-orang tadi memiliki pekerjaan, kepentingan, keinginan, dan cita-cita yang berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh manusia yang ada dalam masyarakat, misalnya ada petani, ada nelayan, ada pemain sepak bola, ada supir, ada polisi, ada guru, ada dokter, dan ada juga pemusik atau musisi. Nah, di mana antara setiap orang ini punya pekerjaan, kepentingan, keinginan yang berbeda-beda. Jadi masyarakat itu kumpulan manusia yang beraneka ragam. Nah, di dalam masyarakat, manusia itu berperan sebagai makhluk individu dan juga nanti sebagai makhluk sosial. Nah, sekarang kita masuk dulu ke manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu artinya setiap orang atau setiap manusia memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kita buat contohnya misalnya petani pasti berbeda pemikiran dan kepentingannya dengan penyanyi. Nah, berbeda juga dengan pemikiran dan kepentingan dari seorang sopir. Berbeda juga dengan seorang pelukis, berbeda juga dengan seorang tukang jahit, ataupun seorang supir ojek. Jadi, antara manusia-manusia ini, sebagai makhluk individu, pasti memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Oke, yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongan atau membutuhkan interaksi dengan orang lain. Manusia pasti akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Artinya manusia itu tidak akan bisa mewujudkan semua keinginannya tanpa berinteraksi dengan orang-orang lain. Contohnya kita buat ini, pasar. Di pasar ini banyak manusia yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, tetapi kepentingannya itu harus diwujudkan secara bersama-sama. Misalnya antara pedagang, petani, pembeli itu punya harapan yang sama. Misalnya petani ingin menjual hasil dari kebunnya, sementara pedagang pekerjaannya di sini sebagai penjual, jadi dia membutuhkan petani atau produsennya, dan ada pembeli sebagai konsumennya. Jadi mereka itu punya keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Itulah manusia sebagai makhluk sosial. Contoh lain misalnya ini di jalan raya. Di jalan raya ini juga banyak manusia dengan keinginan dan harapan yang berbeda-beda, tetapi harus diwujudkan secara bersama-sama. Ini kalau kita lihat, pasti di gambar ini banyak manusia ataupun orang-orang yang punya kepentingan yang berbeda-beda, tetapi kepentingan tadi harus diwujudkan secara bersama-sama. Misalnya, pasti punya tempat atau tujuan yang ingin dituju oleh mereka. Untuk mewujudkan secara bersama-sama harus mengikuti aturan di dalam jalan tersebut supaya keselamatan tujuan bisa dicapai dengan baik.
Oke, sekarang kita masuk. Coba Bapak perhatikan gambar ini. Ini gambar ini apa artinya, Pak? Artinya seperti ini. Ubi societas ibius. Artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada dua orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih tersebut, supaya tidak terjadi kekacauan. Misalnya nih, di rumah sakit. Yang pertama ya, di rumah sakit itu pasti ada aturan atau hukum yang harus kita taati. Nah, misalnya tidak boleh ribut, misalnya karena di rumah sakit itu biasanya orang yang datang ke sana orang yang sakit, jadi membutuhkan ketenangan. Nah, misalnya gambar yang kedua kita lihat lagi itu ada di situ tamu 1 kali 24 jam wajib lapor ketua RT setempat. Nah, artinya di daerah tersebut setiap orang yang masuk itu harus melapor. Baru kalau kita di gambar yang ketiga itu kita lihat di situ gambar ada 3 anak sekolah yang ditahan oleh seorang polisi. Nah, berarti kalau kita lihat gambar ini tiga-tiganya, di tiap-tiap gambar ini pasti ada aturan atau hukum yang harus ditaati oleh setiap orang yang ada di situ. Nah, makanya sering juga kita dengar pepatah, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya manusia itu di mana pun dia berada, maka di situ pasti ada aturan atau hukum yang berlaku. Oke, sekarang kita masuk ke bagian B, pengertian norma. Norma ini sering diartikan sebagai aturan ataupun kaidah. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Ini pengertian norma. Tapi secara umum, pengertian norma juga sering dibuat seperti ini. Norma adalah kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan hidup yang ada dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik secara individu maupun secara sosial. Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan petunjuk kehidupan mengenai benar dan salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Norma memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Inilah pengertian norma secara umum yang sering dipakai. Sekarang kita masuk ke bagian C, macam-macam norma. Ternyata norma itu terdiri atas bermacam-macam, tetapi dikelompokkan menjadi 2 jenis. Pertama, berdasarkan sumbernya, norma itu dibagi menjadi 5. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5. Yang pertama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, dan norma adat istiadat. Yang kedua, norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tata cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau purpose. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Inilah macam-macam norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Nah, norma berdasarkan sumbernya dan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk pelajaran kita pertemuan kali ini telah siap. Sampai disinilah pelajaran kita. Jika ada nama Bapak yang ingin bertanya ataupun kurang paham tentang penjelasan Bapak tadi, silakan langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp-nya ya. Oke, karena pelajaran kita sudah selesai pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugas kita ada 3. Yang pertama, jelaskan arti manusia sebagai makhluk A. Individu, B. Sosial. Yang kedua,
apakah yang akan terjadi jika manusia hidup tanpa aturan atau norma? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan norma? Nah, ini akan menjadi tugas anak-anak Bapak di rumah. Kerjakan di kertas double folio. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing. Dan buat di situ keterangannya, ini adalah pertemuan kelima ya. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak sekalian. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.